Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armi Mulya Kusuma dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kali ini saya akan membuat media pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi iklan. Nah, media pembelajaran ini akan membantu kita sebagai pendidik untuk menyampaikan pesan-pesan atau materi kepada siswa agar mudah dimengerti dan mudah dipahami oleh para siswa, dan tentunya akan mewujudkan situasi pembelajaran yang efisien dan juga efektif. Nah, untuk membuat media pembelajaran ini saya telah menyiapkan alat-alat dan juga bahan. Yang pertama ada karton, gunting, kertas, serta kertas origami yang telah saya bentuk, kemudian lem, dan juga pensil warna-warni. Nah, langkah pertama dalam membuat media ini adalah menuliskan materi ke dalam kertas origami yang telah saya buat. Tanpa membuang waktu, mari kita melangkah yang pertama. Tadi langkah pertama yaitu menuliskan materi ke dalam kertas origami. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menempelkan kertas-kertas yang telah kita tuliskan materi ke dalam karton agar menjadi media pembelajaran yang nantinya akan mudah kita pahami ketika kita akan menjelaskan materi kepada para siswa. Inilah hasil dari media pembelajaran yang telah kita buat sebelumnya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang materi iklan yang ada di dalam media pembelajaran ini. Nah, teman-teman selalunya pasti tahu apakah itu iklan. Iklan pasti kita bisa temui di internet, di televisi, di radio, dan banyak lain sebagainya. Nah, apa sebenarnya iklan itu? Nah, iklan itu adalah informasi yang berisi membujuk dan mendorong khalayak ramai agar tertarik pada barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Jadi iklan itu berfungsi untuk merayu, untuk membujuk para konsumen untuk mau membeli barang atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian, apa sih tujuan dari iklan ini? Nah, tujuan dari iklan itu ada 4. Yang pertama, memberikan informasi kepada para konsumen mengenai suatu produk. Kemudian yang kedua, upaya untuk menimbulkan citra yang baik atau rasa suka terhadap produk yang diiklankan. Yang ketiga, meyakinkan masyarakat mengenai produk yang kita tawarkan itu benar, bahwa tidak ada kesalahan ataupun tipu daya di balik iklan itu, karena iklan yang kita tawarkan benar-benar real. Kemudian yang terakhir, mempermudah konsumen untuk mengetahui spesifikasi suatu produk, baik itu harga, fungsi, maupun manfaatnya. Nah, kemudian apa sih yang kita dapatkan dari iklan itu manfaatnya? Yang pertama yaitu produk atau jasa yang
diiklankan akan semakin dikenal masyarakat. Tentunya manfaat ini akan berpengaruh kepada produsen ataupun distributornya. Kemudian berkembangnya konsumen baru sehingga meningkatkan angka penjualan. Nah, ini akan didapatkan oleh produsen karena dengan mengiklankan akan menjangkau konsumen lebih banyak, bahkan melebihi dari jumlah yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan nama brand awareness sebuah merek di masyarakat luas. Nah, jadi misalnya kita sedang membuat sebuah brand, kemudian brand itu kita iklankan, maka tidak hanya kalangan-kalangan tertentu yang mengetahui, tapi semua kalangan bahkan dunia akan mengetahui dengan brand-brand kita. Kemudian yang kelima, iklan memberikan banyak pilihan produk bagi konsumen sehingga konsumen akan memiliki banyak pilihan. Nah, jadi dengan adanya iklan, kita sebagai konsumen tidak akan kebingungan dalam memilih satu produk. Jadi dalam iklan itu akan ada banyak pilihan mengenai satu produk, jasa ataupun barang. Kemudian, ada nggak sih syarat dari sebuah iklan itu? Tentu ada. Nah, yang pertama syarat itu yaitu iklan harus bersifat objektif dan jujur, kemudian jelas dan mudah dipahami. Jika iklan itu tidak bersifat objektif dan jujur, maka iklan itu tidak bisa dipercaya. Sehingga kita sebagai konsumen harus benar-benar paham apakah iklan yang kita temui atau kita baca itu bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, iklan menarik perhatian banyak orang. Sebuah iklan pastinya akan memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumennya. Jika iklan itu tidak menarik ataupun hanya biasa-biasa saja, tidak akan ada konsumen yang tertarik untuk membeli produk, barang ataupun jasa. Kemudian yang terakhir, tidak menggunakan sara dan menyinggung pihak lain. Nah, di dalam iklan itu kita boleh mengunggulkan produk-produk atau jasa-jasa kita, namun tetap saja kita tidak boleh menyalahkan atau merendahkan produk lain. Kemudian apa sih ciri-ciri dari iklan itu? Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu menggunakan pilihan kata yang menarik, logis, tepat, dan sopan. Jadi di dalam iklan itu tidak ada kata-kata yang bertele-tele ataupun berlambat-lambat. Soalnya di iklan itu dia cepat tanggap dan agar mudah dipahami oleh para konsumen. Kemudian yang kedua, menggunakan pilihan kata yang mempunyai sugesti bagi khalayak ramai. Jadi kata-kata yang kita tuliskan atau kita letakkan di dalam iklan itu akan memberikan pengaruh terhadap konsumen agar tertarik terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian apa sih? Adakah jenis-jenisnya atau misalnya iklan itu aja? Nah, tidak. Iklan itu memiliki 3 jenis. Yang pertama, jenis iklan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, iklan ada 2, yaitu iklan niaga dan iklan layanan masyarakat. Iklan niaga sendiri yaitu iklan yang dibuat dengan tujuan agar orang tertarik menggunakan atau membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Contoh dari iklan ini yaitu iklan Indomie, iklan Sajiku, iklan Sprite, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang tujuannya untuk mempengaruhi orang agar memberikan dukungan atau mengikuti kampanye yang telah diiklankan. Contohnya iklan anti narkoba, iklan lingkungan hidup, dan lain-lain. Sehingga iklan ini mengajak konsumen untuk melakukan agar menjauhi narkoba, agar tidak menggunakan barang-barang haram demi kepentingan diri sendiri dan juga orang lain. Kemudian yang kedua, jenis iklan berdasarkan isinya itu ada 3. Yang pertama, iklan pengumuman, yaitu iklan yang menyampaikan pengumuman mengenai suatu peristiwa. Kemudian iklan penerangan, yaitu memberikan penjelasan mengenai sesuatu hal. Nah, iklan penerangan ini hampir mirip dengan iklan layanan masyarakat, yaitu sama-sama mengajak atau memberikan dukungan terhadap khalayak ramai. Kemudian yang ketiga, iklan reklame, yaitu iklan yang mempromosikan barang dan jasa dan disampaikan secara berulang melalui media massa. Iklan ini biasanya memuji atau juga menyandingkan. Kemudian jenis iklan berdasarkan media yang dibawakan. Nah, jenis iklan berdasarkan media yang dibawakan ini ada 6. Yang pertama yaitu iklan cetak, yaitu iklan yang dipublikasikan melalui media cetak, misal dari surat kabar, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Contoh iklan ini ada 2, yaitu iklan baris dan iklan kolom. Kemudian yang kedua, iklan advertorial, yaitu jenis iklan yang dikemas seperti berita dengan bahasa penulisan jurnalistik. Kemudian yang ketiga, iklan display, yaitu iklan seperti iklan kolom namun memiliki ukuran gambar dan tulisan yang lebih besar.
Kemudian yang keempat, iklan perusahaan, yaitu iklan yang bertujuan untuk membangun citra dari produk yang diproduksi. Contohnya Aqua. Nah, Aqua itu memasarkan produk tetapi juga ingin mengembangkan perusahaannya. Jadi tidak hanya produk yang terkenal, namun citra dari perusahaan itu sendiri juga akan baik. Kemudian yang kelima, iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang berisi himbauan atau ajakan. Contohnya iklan keluarga berencana, iklan pencegahan demam berdarah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, iklan elektronik, yaitu iklan yang dipublikasikan melalui media elektronik seperti televisi, internet, radio, dan lain sebagainya. Nah, demikianlah pengantar mengenai materi iklan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih menentukan iklan itu. Apakah misalnya kita melihat di televisi itu gambar sprite, apakah itu termasuk iklan? Nah, untuk selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi mengenai materi iklan yang telah dijelaskan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya kita akan menentukan bagaimana iklan itu, apakah termasuk iklan atau hanya sekedar gambar. Nah, berikut saya telah menampilkan salah satu contoh produk dari Balsemla. Mari kita lihat dari gambar ini. Ada tertulis di situ, masuk angin, dikit-dikit jangan minum obat. Nah, kita sebagai seorang pelajar tentunya jika sudah mempelajari ini, kita sudah mulai paham. Nah, kata-kata yang digunakan di dalam ini adalah kata-kata pilihan. Tentunya kata-kata ini berfungsi untuk mengajak orang agar memilih produk ini. Seperti gosok dengan Balsemla, ahlinya mengatasi masuk angin, pusing, mual, pegal-pegal, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Nah, di sini mereka menampilkan apa yang menjadi kelebihan dari produk ini. Nah, ini adalah salah satu ciri dari iklan, yaitu memberikan kebutuhan dari para konsumen mengenai kelebihan dari produk yang ditawarkan. Kemudian ada juga Balsemla dengan aromaterapi efektif meredakan masuk angin. Balsemla ahlinya. Nah, selain memberikan kelebihan dari produk ini, iklan ini juga memberikan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya, yaitu dengan memiliki aromaterapi efektif meredakan masuk angin. Nah, dari iklan ini kita dapat mengetahui bahwa semua yang dituliskan di dalam iklan ini adalah teks iklan, karena tulisan-tulisan yang ada di dalamnya menggunakan kata yang lugas, sopan, dan juga efektif dalam membujuk dan juga menarik para konsumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu gambar iklan Toyota. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau ini iklan, yaitu Toyota termurah, Neo Avanza Ready Stock. Dari sini kita bisa tahu bahwa iklan ini memberikan harga yang fantastis. Seperti yang kita ketahui, manfaat dari iklan ini kita bisa mengetahui spesifikasi dari produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, seperti iklan berikut ini yaitu Toyota termurah, Neo Avanza Ready Stock. Jadi dia menawarkan bahwa mobil yang dijual ini murah dan tentunya dengan free hadiah tanpa undian. Nah, ini tentunya menarik kita sebagai konsumen. Wah, menarik, ada undiannya dan juga murah. Kemudian DP murah dan angsuran ringan, proses cepat dan mudah, data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik. Nah, dari sini kita bisa membaca bahwa iklan ini berusaha menarik kita agar membeli barang ini. Dia menawarkan DP murah, angsuran ringan, proses cepat dan mudah, serta data bisa dibantu. Kami berikan servis dan harga yang terbaik. Nah, bagi orang-orang yang sedang membutuhkan mobil, tidak akan mungkin tidak tergiur dengan iklan seperti ini. Kemudian selanjutnya iklan Kopi Good Day. Karena hidup banyak rasa, Kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Ini adalah ciri-ciri, salah satu iklan yang memiliki ciri-ciri yang lengkap, yaitu memiliki kata yang sopan, logis, dan juga tepat. Nah, dengan menggunakan slogan ini, karena hidup banyak rasa, Kopi Good Day punya banyak rasa untuk harimu. Mereka menawarkan produk mereka dengan pilihan banyak rasa, sehingga para konsumen bisa menyesuaikan mood mereka dengan apa mereka akan minum Kopi Good Day.
Kemudian selanjutnya ini adalah contoh iklan layanan masyarakat, yaitu selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Tentunya kita juga tahu bahwa narkoba itu tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain, bahwa narkoba juga akan membawa kita ke dalam penjara atau bahkan menyelakai orang lain. Nah, dari iklan ini kita bisa tahu bahwa iklan ini merupakan salah satu iklan yang menganjurkan kita untuk menjauhi narkoba, sehingga ini termasuk ke dalam iklan layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga selanjutnya yaitu iklan Clear, formula yang disempurnakan, sampo anti ketombe nomor 1 di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu iklan yang menampilkan background tokoh-tokoh dunia sebagai penarik konsumen, sehingga kita sebagai konsumen tertarik, wah Ronaldo saja menggunakan, masa kita tidak. Nah, inilah contoh-contoh iklan mengenai teks iklan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada iklan dijual cepat rumah murah LB40-LT48. Nah, dari semua teks-teks yang ditulis ini kita bisa tahu bahwa ini adalah iklan, yaitu dijual cepat rumah murah, dan dia menggunakan bahasa yang logis, yang tidak bolak-balik, bahasa yang tidak pelin-pelan, bahasa yang tidak ruwet. Dia langsung to the point, langsung ke dijual cepat rumah murah. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dia sedang mengiklankan sesuatu. Kemudian itulah tadi contoh-contoh dari iklan yang telah kita pelajari sebelumnya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.